Katanya Betty, men are not the enemy, but the fellow victims. Dalam cerita menyedihkan ini, laki-laki bukan musuhnya. Laki-laki juga korban, fellow victim. Korban yang ikut, korban yang katut. The real enemy, musuh yang sebenarnya adalah is woman's denigration of themselves. Adalah pandangan perempuan sendiri tentang dirinya. Pandangan perempuan yang merendahkan dirinya sendiri. Jadi kalau tadi ada struktur-struktur yang bikin perempuan tertindas, laki-laki sebenarnya juga korban struktur itu. Perempuan selalu rentan buat merendahkan dirinya sendiri. Kenapa? Bahkan pandangan perempuan ini juga bisa berpengaruh untuk laki-laki. Kok bisa? Lalu bagaimana cara kita menghadapi hal seperti ini? Apa feminisme bisa mempengaruhi hal ini? Untuk tahu jawabannya, simak video ini yang akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Betty Friedan Feminisme, edisi feminisme. Jadi sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Simak sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan semoga bermanfaat untuk kita. Wanita modern, perempuan modern, secara umum dia cuma mencita-citakan 3 hal. Heart, home, and husband. Heart itu ya biasalah yang romantis-romantis. Mengejar cinta, mengejar kenyamanan, mengejar sentimentalitas, dan seterusnya. Cinta sejati, yang sejenis-jenis itulah. Sama home. Home itu rumah. Kemapanan tadi, ketenangan. Dan yang ketiga husband, suami. Dapat suami yang mapan, dapat suami yang soleh, dapat suami yang alim, dapat suami yang kaya, dan seterusnya. Jadi heart, home, and husband. Nyari yang cocok di hati, yang mapan, dan suami setia. Itu kan yang dicari. Jadi kalau tidak percaya silahkan bikin survei pada teman-temanmu yang perempuan. Tanyalah mimpinya apa. Secara umum tidak akan jauh dari situ. Heart, home, dan husband. Itu juga hasil penelitiannya Friedan. Padahal dulu waktu kecil, katanya Friedan, kalau ditanya cita-cita itu sama tegasnya kayak laki-laki. Kadang-kadang yang perempuan lebih tegas. Waktu SD cita-citanya apa? Dokter. Kalau yang laki-laki tidak tahu, Pak. Kadang-kadang kan gitu. Tapi yang perempuan lebih tegas, pengen dokter, pengen jadi kan gitu. Kayak apa? Yang humor itu, murid perempuan ditanya, Betty cita-citamu apa? Saya pengen jadi dokter, Bu Guru, punya rumah sakit sendiri, punya asisten banyak, terus sehingga saya kaya raya. Terus murid laki-laki ditanya, lah kalau kamu cita-citanya apa? Saya pengen kawin aja Bu sama Betty. Sudah mapan otomatis sudah. Cuma begitu tumbuh besar, perempuan ragu-ragu sudah. Kenapa? Masyarakat menuntut dia, ya perempuan yang mulia itu bukan perempuan yang kerja di luar meninggalkan rumah. Yang paling mulia adalah yang mengabdikan hidupnya untuk keluarganya. Itu happy housewife heroine. Pahlawan ibu rumah tangga yang bahagia. Itu finalnya cita-cita perempuan modern. Mereka melenyapkan hasrat untuk mandiri dan mencurahkan segala perhatiannya untuk itu. Betty Friedan menggambarkan perempuan paling bahagia itu yang kalau pagi kissing their husband goodbye in front of the picture window, depositing their station wagons full of children at school, and smiling as they ran the new electric waxer over the spotless kitchen floor. Itu perempuan modern itu sudah bahagia kalau pagi-pagi suaminya mau berangkat, terus dicium keningnya, hatinya tentram.
Terus nganter anaknya. Lihat anaknya lari-lari sambil ketawa ke sekolahan. Dia sudah marem. Pulang ke rumah masak. Punya microwave baru. Punya alat masak baru. Dapurnya bersih. Dia bahagia luar biasa. Gambarannya itu. Kalau sudah bisa lihat suaminya karirnya lancar. Anaknya sekolahnya lancar. Rumahnya beres. Itulah puncak kebahagiaan perempuan. Apa salah? Tidak. Salahnya di mana? Perempuan itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Kelirunya di situ. Itu yang dikritik oleh Freden. Tidak salah laki-laki, tidak salah anaknya. Perempuannya, ayo mikirlah dirimu sendiri. Is that all? Apa itu sudah selesai semuanya? Katanya Freden, mereka ini well-rounded but not career-driven, educated but not intellectual, obsessed with producing children and managing a household to the exclusion of all else. Well-rounded, ya hidupnya nyaman, lancar, cuma tidak career-driven, tidak terdorong untuk berkembang, macet, statis. Educated, terdidik, but not intellectual. Tidak produktif. Kuliah sampai S2, S3, akhirnya ya sudah di rumah. Ilmunya eman-eman. Tidak dipakai. Obsessed with producing children. Terobsesi untuk bikin anak. Kemudian managing household, ngurusi rumah. Dan semuanya tidak penting. Yang penting ya tadi, suaminya beres, karirnya lancar, anak-anaknya sekolahnya lancar, rumahnya beres, dapurnya bersih, dan seterusnya. Is that all? Apa hanya itu? Itu pertanyaannya Betty Friedan. Oke, terus. Katanya Betty, men are not the enemy, but the fellow victims. Dalam cerita menyedihkan ini, laki-laki bukan musuhnya. Laki-laki juga korban, fellow victim. Korban yang ikut, korban yang katut. The real enemy, musuh yang sebenarnya adalah is woman's denigration of themselves. Adalah pandangan perempuan sendiri tentang dirinya. Pandangan perempuan yang merendahkan dirinya sendiri. Jadi kalau tadi ada struktur-struktur yang bikin perempuan tertindas, laki-laki sebenarnya juga korban struktur itu. Maka perempuannya bangkitlah, jangan menganggap dirimu rendah. Levelmu setara. Kalau mau, katanya Betty Friedan, coba nanti ada kalimat, siapa yang bisa menjamin apa yang bisa dilakukan perempuan kalau levelnya setara dengan laki-laki. Dan hari ini buktinya kelihatan kan, di banyak sektor perempuan unggul. Kabinetnya Jokowi itu coba dilihat, menteri yang kelihatan kan banyak yang perempuan. Susi, Sri Mulyani, perempuan-perempuan. Yang masuk penjara karena korupsi kalau di persentase 99:1 laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dikasih kesempatan yang sama, yang setara, siapa yang bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan perempuan? Itu katanya Betty Friedan. Maka musuh pertamanya perempuan adalah dirinya sendiri. Jangan memandang rendah dirimu. Woman's denigration of themselves. Laki-laki hanya korban juga dari struktur ini. Mereka adalah fellow victims. Korban yang katut dari struktur yang memojokkan perempuan ini. Perempuan mengalami namanya krisis identitas. Susah memahami dirinya sendiri. Antara dorongan hatinya dan kewajiban peran yang harus dimainkan yang tidak sejalan. Harus A apa B ya? Harus tetap di rumah apa juga boleh mengejar cita-citaku sendiri? Itu bikin bingung. Dan Friedan sendiri punya pengalaman yang sama. Jadi dia
pernah punya pacar, terus sama pacarnya dipaksa, sudahlah nggak usah kuliah tinggi-tinggi, ngapain? Disuruh ninggal. Pernah punya pekerjaan, sama suaminya juga, udahlah nggak usah kerja, ngapain sih, sudah tak penuhi kebutuhanmu di rumah. Dianggapnya bekerja di luar itu hanya untuk nyari uang, bantu suaminya. Ketika suaminya sudah cukup, terus dia sudahlah di rumah aja, ngapain sih cari uang. Bayangannya bekerja itu cuma itu. Makanya nanti Betty Friedan membedakan antara job sama work. Job itu ya pekerjaan yang dihitung hasil uangnya, tapi work itu karya. Orang ingin eksis juga dengan karyanya. Jadi perempuan mengalami krisis identitas. Mereka bingung, apa ya hidupku hanya kayak gini aja. Terus ya, dan dalam cermatannya akhirnya apa? Orientasinya hanya yang penting gimana caranya nikah, dapat jodoh yang mapan, dan urusannya beres. Maka berlomba-lombalah mereka kemudian yang belum menikah untuk menarik pasangan terbaik yang bisa mereka tarik. Makanya tidak usah heran kenapa ya kok laki-laki yang tajir, yang kaya itu lebih dipilih daripada laki-laki yang ganteng. Karena urusannya tidak sekedar seneng, tidak seneng. Urusannya bisa disandari apa enggak. Karena perempuannya tidak berpikir untuk mandiri, berkarya sebagai dirinya sendiri. Masyarakat menuntut dia harus bisa melayani di rumah tangganya. Itulah wanita yang paling mulia. Itu yang bikin perempuan mengalami krisis identitas. Katanya Betty Friedan. Perannya jadi sempit. Ketika pendidikannya semakin tinggi, dia semakin gelisah. Kalau pendidikanku tinggi, bisa nggak aku melayani keluargaku dengan baik? Kalau karirku sukses, gimana dengan anak-anakku, suamiku? Dan seterusnya. Itu yang bikin perempuan terus galau, bingung. Jangan-jangan aku itu yang paling baik kayak gimana ya? Menuruti tuntutan masyarakat ataukah mewujudkan mimpi-mimpiku? Itulah krisis identitas perempuan. Hati-hati dengan the sex-directed educators. Para pendidik, para tokoh, para ilmuwan, para ulama yang sex-directed, yang menceramahkan, mengajarkan, melanggengkan struktur ini, melanggengkan inferioritas perempuan, yang tiap hari ceramah pokoknya perempuan tugasnya hanya di rumah. Itu saja. Ini namanya, bahasanya Friedan, ini loh namanya sex-directed educators. Para pendidik yang orientasinya hanya seks. Melihat perempuan jadi objek seks. Mereka ini kalangan terpelajar, terdidik, tapi tidak mendidik. Tidak membuka wawasan perempuan. Tidak menumbuhkan kemampuan-kemampuan perempuan yang tersembunyi. Biar mereka jadi manusia yang sepenuhnya. Yang dilakukan sex-directed educators ini hanya mengajarkan perempuan, lakukan ini, jangan lakukan ini. Selalu begitu kayaknya. Perempuan tidak diajari untuk kritis terhadap struktur, kritis terhadap prasangka-prasangka, kritis terhadap pandangan-pandangan di tengah masyarakat yang tidak pas. Jadi katanya Betty Friedan, ayo kita waspada pada kelas ini. Karena kelas sex-directed educators ini, karena mereka orang pinter, orang terpandang, bantahnya susah. Jadi cuma diingat-ingat, kalau mereka hanya mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh, itu menunjukkan sex-directed. Berarti mereka ngatur posisi perempuan, nanti akhirnya tetap inferior, di bawah laki-laki. Oke, jadi di antara penghalang perjuangan adalah sex
directed educators. Nah, dalam struktur yang meminggirkan perempuan tadi, rumah akhirnya apa? Jadi comfortable concentration camp. Jadi rumah jadi kamp konsentrasi yang nyaman. Apa? Kamp konsentrasi itu ya kayak kamp konsentrasi itu kayak penjara zaman Hitler. Tapi nyaman, perempuan seneng di situ. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain, apa-apanya dijamin. Cuma nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, menikmati saja apa yang di dalam. Rumah akhirnya jadi comfortable concentration camp. Bikin orang nggak berkembang itu nyaman di situ. Yang penting hidup sekali nyari apa lagi toh Pak? Yang nyaman kan sudah. Ngapain susah-susah mikir aneh-aneh. Wong sudah tentrem, sudah nyaman, kayak selama ini sudah jalan. Jangan neko-neko toh, nanti malah bikin sumpek sendiri. Biar aja kayak biasanya. Nah, itu logikanya comfortable concentration camp. Di penjara tapi merasa nyaman. Kenapa? Karena ndak sadar. Ya kita kan perempuan itu, kalau bahasa Jawanya swarga nunut neraka katut. Kalau laki-lakinya masuk surga, ya kita ikut masuk surga. Kalau laki-lakinya masuk neraka, ya kita ikut masuk neraka. Kan logikanya begitu. Loh, kalau laki-lakinya masuk neraka, ya jangan mau ikut masuk neraka. Berjuanglah masuk surga. Cuma cara berpikir concentration camp ini yang bikin perempuan tidak mau keluar dari zona nyaman. Yang penting nyaman ya sudah. Dia melupakan bahwa dia juga manusia, butuh aktualisasi diri. Oke. Yang terjadi akhirnya apa? Katanya Betty Friedan, progressive dehumanization and passive non-identity. Progressive dehumanisasi itu pelan-pelan perempuan posisinya nggak kayak manusia lagi. Secara bertahap. Bahkan kayak di Arab abad ke-6, perempuan malah tidak lagi dianggap human, dia dianggap properti. Dianggap kayak barang. Bisa diwariskan bahkan. Kalau bapaknya meninggal, istrinya banyak dibagi. Istri nomor 1 sampai 3 untuk anak pertama, istri nomor 4 sampai, bisa begitu. Waktu perang kalah, perempuan jadi rampasan dan dibagi-bagi juga jadi ghanimah. Jadi kayak properti. Kalau hari ini misalnya orang kaya itu terpandang statusnya sama kayak dulu. Semakin banyak koleksi perempuannya, semakin tinggi status sosialnya. Ya kan? Semakin sering gonta-ganti pacar, semakin tinggi nilaimu. Wah, jagoan tenan. Dulu tapi sekarang tidak ada bedanya. Oke, jadi progressive dehumanization. Perempuan pelan-pelan diposisikan nggak kayak manusia. Passive non-identity. Diposisikan di level pasif dan non-identitas. Jati dirinya nggak penting. Yang penting adalah fungsinya. Fungsi apa? Fungsi pasif. Coba dilihat itu. Wanita itu dianggap yang bagus itu yang tidak agresif. Yang ya tidak agresif, pasif. Kalau ada wanita kok nembak duluan, masyarakat anggapnya tidak pantas. Perempuan kok nembak dulu, ya nunggu ditembak dong. Karena perempuan itu harusnya pasif, jangan agresif. Ya kan? Kamu menganggap perempuan yang pasif itu lebih bagus daripada yang aktif. Nah kalau laki-lakinya nggak nembak-nembak, piye? Orang tadi, perempuannya sudah, ya sama-sama ya, tidak ada yang mau nembak. Ya mumpung April gini menurut saya bulannya kamu nembak. Nanti kalau ditolak kan tinggal bilang April mob. Ya, enggak serius ini, cuma anu aja, April mob aja, ngasih kejutan aja, enggak serius. Oke. Perempuan diposisikan lemah. Kayak tadi loh. Perempuan yang menurutmu indah itu kan yang sering baper, bawa perasaan, terus perasaannya lembut, terus itu kan kamu anggap yang mulia, yang tinggi derajatnya. Kemudian tidak punya ambisi,
tidak cerdas, tidak perempuan terlalu pinter itu menakutkan. Jadi kamu jangan cari yang terlalu pinter lah. Nyari yang biasa-biasa aja misalnya. Oh itu kan struktur yang bikin begitu. Bikin progressive dehumanization. Akhirnya perempuannya sendiri mau pendidikan tinggi juga takut. Waduh mau S3 nanti jangan-jangan gak ada yang mau ngelamar aku. Keduhuran misalnya. Kan ada yang begitu. Hasilnya apa? Kalau ada progressive dehumanization dan passive non-identity, akhirnya apa? Perempuan menjelma jadi forfeited self. Diri yang dikorbankan. Akhirnya apa? Perempuan ya sudahlah, cita-citaku, mimpiku, ambisiku itu tidak penting. Yang penting keluargaku, rumahku, aku tetap nyaman di sini. Itu namanya forfeited self. Dirinya dikorbankan. Jadi ibumu itu pengorbanannya luar biasa. Jangan salah. Zaman dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama kerja. Kalau di sawah ya ke sawah bareng, kalau dagang ya dagang bareng. Cuma kerjanya perempuan double. Perempuan itu ke sawah ya ke sawah, tapi sebelum ke sawah masak dulu. Dibawa ke sawah. Nanti pulang, bapaknya sudah tidur, cuci kaki, layah-layah, ibunya masak. Waktunya makan. Jadi kerjanya double. Zaman kapitalis juga begitu. Kapitalis itu kan yang tadi, pembagian kerja tadi. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, di pabrik, di kantor. Yang perempuan kerjanya di dalam rumah. Laki-laki yang di luar rumah ini sektor produktif, menghasilkan uang, menghasilkan ada gajinya, ada hasilnya. Perempuan yang sama capeknya, bahkan lebih capek di dalam rumah, tidak menghasilkan apa-apa. Cuma dapat capek aja, yang penting rumahnya beres, kan cuma itu. Pakai logika kapitalis, bunyinya adalah laki-laki menghasilkan uang, perempuan menghabiskan uang. Padahal sama-sama kerja. Itu kan posisinya jadi tidak enak. Jadi perempuan dapatnya tidak enak terus. Capeknya juga sama. Hasilnya juga sama. Itu yang disebut struktur patriarkal tadi. Akhirnya apa? Forfeited self. Rumah tangga yang sukses itu kesuksesan kepala rumah tangganya. Siapa? Laki-laki. Kalau ada rumah tangga hancur itu ketidakmampuan perempuan mengelola rumahnya. Yang salah siapa? Perempuan. Itu yang terjadi di logika patriarki. Oke, pokoknya perempuan siap-siap berontak habis ini. Nih, saya tidak ikut-ikut, makanya saya agak ngadep ke sana. Kalau ke sini aku diduduki sama laki-laki. Terus, maka katanya Betty Friedan, tugas utama kita hari ini adalah remedi. Kayak ujian itu loh. Yang awal sudah agak keliru, ayo kita ujian ulang. Ayo kita garap lagi apa? A drastic reshaping of the cultural image of femininity. Ayo kita bentuk ulang secara drastis, kita gambar lagi femininitas yang bagus itu apa? Keperempuanan itu apa? Kalau yang lama kan perempuan itu yang mandi, yang masak, nyuci. Kalau bahasa Jawanya, kasur, dapur, sumur, sekitar itu apa ya? Hanya harus itu. Bukan berarti nggak boleh itu. Maka ayo remedi deh. Kita bentuk ulang dalam peradaban kita, dalam budaya kita. Dengan bentuk ulang itu, perempuan nanti lebih mudah lagi cari benchmark. Cari contoh, oh itu loh perempuan ideal itu, oh itu loh perempuan impian itu. Selama ini di kepala kita perempuan ideal dan perempuan impian itu kan hanya yang tadi. Cantik secara fisik dan bisa memelihara, menjaga rumah. Sekarang ayo diremedi. Apa enggak boleh cantik secara fisik? Boleh. Apa enggak boleh pinter ngurus rumah? Apalagi itu lebih utama. Cuma enggak hanya itu. Pertanyaannya Betty Friedan, is this all? Kan itu. Apa ya cuma ini? Jadi
biarkan perempuan bermimpi dan mewujudkan mimpinya. Jangan kesusu. Kalau di bukunya itu ya antara lain yang jadi problem biasanya perkawinan dini. Perkawinan dini itu bikin perempuan susah berkembang. Kemudian pendidikan itu penting. Semakin rendah pendidikan, semakin susah mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri. Makanya Ibu Kartini kan di antara yang dia lakukan ya pendidikan, meskipun non formal. Karena di antara kunci-kuncinya itu perempuannya harus diremedi juga. Kayak tadi loh, dikasih ganjel, diutamakan sebentar biar posisinya setara. Setelah itu baru sejajar sama laki-laki. Jadi perkawinan usia dini dan pendidikan. Terus diingatkan boleh jadi ibu rumah tangga, utama jadi ibu rumah tangga, tapi yo tidak hanya itu. Silakan bermimpi setinggi-tingginya sebagaimana laki-laki bercita-cita tinggi. Sebagaimana laki-laki tidak merasa cukup hanya jadi bapak rumah tangga, perempuan juga tidak harus merasa cukup hanya dengan jadi ibu rumah tangga. Berkaryalah sebagaimana laki-laki. Berkarya ya, tidak sekedar bekerja. Biasanya kan logikanya, yo kalau hasilnya laki-laki kurang, baru perempuan membantu. Laki-laki dia inferior posisinya, berkarir tapi bantu laki-laki. Tidak berkarya untuk pemenuhan dirinya sendiri sebagai manusia.